Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang pada. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionesario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Kami datang tersungkur ke hadirat-Mu, rindu mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman melalui renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini Selasa 24 Juni 2025 dengan judul Sistem Pengatur Suara Tuhan. Ayat tema dalam 1 Samuel 3 ayat 10 dan 11. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Tahukah Anda bahwa kita tidak benar-benar mendengar dengan telinga kita? Telinga kita adalah saluran rumit yang mengirimkan gelombang suara ke otak kita yang kemudian menafsirkannya sebagai suara. Perjumpaan apapun di sepanjang proses ini akan mendistorsi apa yang pada akhirnya didengar. Bagaimana cara kerja sistem suara yang dirancang khusus oleh Tuhan? Terdapat telinga luar, tempat getaran masuk ke saluran. Kemudian gendang telinga, sepotong kulit tipis yang direntangkan di atas saluran itu memisahkan bagian luar telinga dari telinga tengah. Telinga tengah berisi tulang telinga, hammer, anvil, dan sanggurdi. Suara menghantam gendang telinga dan membuat ketiga tulang bergetar seperti garpu tala, tetapi lebih akurat. Ini pada gilirannya menetapkan serangkaian getaran pada cairan telinga bagian dalam yang membentuk cangkang atau koklea. Koklea tersebut berbentuk spiral. Pusatnya bagian ujung dari saluran itu mengatur nada rendah dan sambungan luarnya mengatur nada tinggi. Di dalam telinga, bagian dalam terdapat organ korti yang terdiri dari sel-sel yang mentransfer gelombang suara ke saraf pendengaran yang membawanya ke pusat pendengaran otak. Satu masalah: bagaimana sistem suara ini menangani perbedaan dalam tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga? Itu sebabnya Tuhan menciptakan tabung eustasian, dimulai dari bagian dalam gendang telinga hingga ke tenggorokan. Udara yang cukup masuk melalui tabung ini, melalui tenggorokan untuk menjaga tekanan udara tetap sama, sehingga memudahkan gendang telinga bergerak mengikuti gelombang suara yang masuk ke telinga. Iblis tidak menginginkan hal yang lebih baik selain daripada mengacaukan sistem pengaturan suara yang luar biasa ini, sehingga kita tidak dapat mendengar secara akurat apa yang dikatakan kepada kita, oleh karena hubungan dibangun di atas kata-kata. Atau menikmati alunan musik inspiratif yang indah, atau merasakan suara alam Tuhan,
angin, air terjun, kicauan jangkrik, api unggun yang berderak. Iblis melakukan hal ini dengan sangat efektif melalui infeksi dan suara keras yang terus-menerus seperti musik rock dan oleh mendorong pola hidup yang tidak banyak bergerak. Ya, penelitian telah menemukan bahwa orang yang sehat mempertahankan kapasitas pendengaran lebih dari yang lain. Suatu penjelasan yang mungkin adalah bahwa olahraga teratur meningkatkan aliran darah kaya oksigen melalui pembuluh darah kecil di telinga. Tuhan, bantulah saya menjaga telinga saya tetap sehat, sehingga saya dapat mendengar Engkau berbicara kepada saya seperti yang Samuel lakukan dan mampu menjawab, "Berbicara Tuhan, karena hamba-Mu mendengar." Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.